Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rudin dari Prodi Sistem Informasi, mata kuliah UTS PSBD R02. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS saya. Yang pertama itu, soal pertama diminta untuk mencari perbandingan DBMS. Yang pertama itu ada MySQL. MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU, General Public License atau GPL. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunanya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Kelebihan dan kekurangan MySQL. Pertama, kelebihan dari MySQL itu bisa diunduh dengan gratis. Kedua, stabil dan tangguh. Yang ketiga, aplikasi itu fleksibel dengan berbagai program. Yang keempat, ada pengamanan atau security yang baik. Yang kelima, ada dukungan dari banyak komunitas. Yang keenam, kemudahan manajemen database. Yang ketujuh, mendukung transaksi. Yang kedelapan, perkembangan software yang cukup cepat. Yang berikut, kelemahan dari MySQL itu kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Yang kedua, sulit mengelola database yang besar. Yang ketiga, technical support yang kurang bagus. DBMS yang berikutnya itu ada Microsoft Access. Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional atau RDBMS atau Relational Database Management System yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Microsoft Access merupakan anggota dari Microsoft Office. Microsoft Access menggunakan basis data Microsoft Jet Database Engine dan juga menggunakan tampilan grafis sehingga memudahkan pengguna. Berikut ada kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Access. Kelebihannya itu yang pertama, dapat mengembangkan aplikasi secara cepat. Yang kedua itu kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman Squared Query Language atau SQL. Yang ketiga itu memiliki bahasa Microsoft Visual Basic for Application atau VBA. Yang keempat, kemudahan pengoperasian aplikasi. Yang kelima, mendukung query SQL. Kekurangannya dari Microsoft Access itu aplikasi ini tidak free atau berbayar. Yang kedua, maksimal pemrosesan file basis data adalah 2 GB. Yang ketiga, tidak adanya dukungan penyimpanan storage producer. Yang keempat, pemrosesan data tidak secepat web-based atau database. Berikutnya ada Oracle. Oracle adalah Relational Database Management System atau RDBMS untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Oracle Server menyediakan solusi yang efisien dan efektif karena kemampuannya dalam hal sebagai berikut. Dapat bekerja di lingkungan klien atau server atau pemrosesan tersebar. Yang kedua, menangani manajemen space dan basis data yang besar. Yang ketiga, mendukung akses data secara simultan. Yang keempat, performansi pemrosesan transaksi yang tinggi. Berikut kekurangan dan kelebihan Oracle. Kelebihannya itu merupakan software DBMS yang handal dan memiliki kemampuan yang tinggi. Yang berikutnya, dapat menangani jumlah data dalam ukuran yang besar. Kelebihan yang lain, dapat mengolah data dalam ukuran besar, mengolahnya dengan cepat sehingga didapatkan informasi yang akurat sesuai permintaan pengguna atau user. Yang keempat, bisa berjalan pada lebih dari suatu platform sistem operasi. Kekurangan dari Oracle yaitu merupakan software DBMS yang paling mahal
paling rumit dan paling sulit untuk dipelajari. Yang kedua itu membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi untuk dapat menjalankan software DBMS Oracle supaya berjalan dengan stabil. Yang ketiga hanya diperuntukkan bagi perusahaan berukuran besar dan tidak cocok untuk perusahaan kecil maupun menengah. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2 yaitu membuat database dan table dengan tak lupa ini masuk ke CPP dulu, lalu kita aktifkan MySQL kita. Dan di sini sudah aktif, lalu kita langsung saja. Dan untuk masuk agar bisa ini kita akan ini dengan masuk ke MySQL dengan perintah root MySQL root P. Jadi kita enter, lalu ada enter password, kita lewatkan saja dan enter lagi. Nah, lalu sudah berikut tampilan ini, kemudian kita show dulu untuk melihat database apa saja yang sudah ada. Kenapa ini pakai S databases? Karena database itu kan banyak. Jadi agar bisa tampil kita harus pakai S. Nah, setelah itu kita akan mencoba membuat database dengan perintah create database UTS. Ini sebagai contoh, misalnya UTS SBD Farhan titik 2, lalu kita titik koma maksudnya, lalu kita enter. Kemudian kita show apakah benar sudah terbuat apa belum, atau langsung saja dah kita use saja, langsung use UTS. Untuk membuat tabelnya langsung kita dengan perintah use UTS PSBD Farhan titik koma, kita enter. Nah, setelah ini lalu kita membuat table dengan perintah create table apa yang kita ingin buat. Ini saya membuat dengan MHS, dengan ketentuan ada MPM, dengan ketentuan card ininya 8, lalu ada nama dengan card 25, lalu kemudian itu ada ini alamat dengan card 30, lalu tak lupa untuk tutup kurung lagi, lalu titik koma, kita enter. Nah, langsung berikutnya kita membuat table create table macro dengan ini kode MK cardnya itu 5, lalu ada MT kuliah cardnya itu 25 juga, lalu sini ada SKS dengan tentuan small line, tak lupa untuk tutup kurung terus di koma, lalu kita enter. Nah, berikutnya kita akan membuat table ini nilai dengan ketentuan NPM-nya card 8, lalu kode MK dengan card 5, kemudian ada mid dan ketentuan small line, kemudian ada final ketentuan small line, lalu kita tutup kurung titik koma, lalu kita enter. Nah, untuk melihat apakah ini sudah benar
terbuat apa belum, kita dengan perintah show tables di koma enter. Nah, ini sudah terbuat. Lalu kemudian berikutnya kita memasuki ke nomor ketiga, di mana kita akan memasukkan record pada masing-masing table tersebut dengan perintah insert into nhs values. Sini saya isikan npm tak lupa kosong. Kemudian itu nama, kemudian itu ada ini alamat Depok. Lalu kita koma enter, kita isi lagi yang berikutnya. Lalu namanya lalu alamatnya. Tak lupa tutup kurung, lalu koma, lalu kita enter. Berikutnya kita masukkan lagi npm-nya, lalu nama, lalu kemudian alamat, lalu tutup kurung, lalu titik koma enter. Nah, berikutnya kita akan mengisi record pada mcol, pada table mcol dengan perintah insert into mcol values. Kemudian kita enter, kita isi. Di sini ada kode mk. Kode mk-nya itu setelah kita mau berapa. Di sini saya dengan mengisi 002. Berikutnya itu ada mata kuliah, ada sistem operasi. Berikutnya SKS-nya, SKS itu saya juga Pak. Tak lupa tutup kurung, lalu koma enter. Kita buat lagi yang berikutnya itu dengan ini, kita isi lagi 002. Lalu nama matkulnya apa, praktikum lalu kita masukkan berapa SKS ya, saya masukkan 3. Lalu yang berikutnya kita akan masuk lagi, kita isikan lagi npm-nya, matkulnya tak lupa. Sini saya ambil contoh kalkulus. Kemudian SKS-nya 2. Ada kutip kurung lalu titik koma terakhir. Nah, kemudian kita akan mengisi record pada pada database nilai, insert into nilai values. Lalu kita isikan pertama, di situ ada npm, matkul, npm mana yang mengikuti matkul. Di sini kita isi npm langsung pertama saja. Maaf, sini saya kurang kutip di depan.
kutip lagi. Kemudian itu ada kode MK-nya. Kode MK-nya itu di sini saya ikut 003. Lalu kemudian itu ada nilai, kayak seperti nilai. Ini nilai midnya itu 96. Lalu finalnya itu 98. Cukup besar nilainya. Lalu kemudian koma. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Hampir. Kemudian kita enter. Nah, kemudian itu kita isi lagi. Kemudian tak lupa isi kode MA-nya. Isi 002. Lalu nilainya 90. Lalu habis itu 95. Tutup kurung, koma, enter. Tak lupa lagi kita ini kutip 00. Nah, kita isi lagi MPM-nya, kutip 00. Ini saya samakan 003 sama yang di atas yang awal tadi. Terus habis itu kita nilainya ini ya 89. Lalu akhirnya itu dia bisa menembus 97 finalnya. Lalu tak lupa untuk titik koma yang terakhir. Nah, setelah ini jadi selesai, mari kita lihat, kita tampilkan apakah sudah benar terisi apa belum dengan perintah select from MHS titik koma. Nah, ini sudah terisi. Kemudian select, kalian melihat ini dengan perintah select from titik koma. Kita enter, sudah diisi juga. Habis itu kita perintah select from nilai. Jadi tak lupa titik koma, kita enter. Wah, sudah diisi semua. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, yaitu kita diminta untuk menampilkan pilihan mana yang pengen dimunculkan. Itu dengan perintah select mhs.npm, mhs nama, makro dmk, itu ada makro mata kuliah, makul.mt kuliah. Kemudian itu ada mkul.sks. Lalu kita panggil fungsinya dengan dimana kita dengan perintah where itu dari form dari MHS mkul sama nilai, itu dimana menentukan dimana MHS npm ini sama dengan nilai.npm n, dimana itu matkul kode MK, makul kode MK itu sama dengan nilai kode MK. Lalu n mkul ini titik kode MK sama dengan kita ingin tampilkan yang mana tadi. Saya ini tampilkan 003, tak lupa kutip 003 kutip titik koma. Kemudian kita enter. Nah, di sini berhasil. Ini kepotong mungkin karena terlalu panjang.
Sekian presentasi dari saya, video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.